Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya subscriber? Apakah kalian sakit? Kalau sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Dan apakah kalian di posisi kesempitan? Mudah-mudahan diberi kelapangan. Oke. Masih bersama Dajun dan Gilang. Ya, Gilang tentunya di podcast Kawan Sambat. Hari ini mungkin kita membahas apa nih, Lang? Untuk pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang lockdown atau bisa dibilang terkunci. Wah, terkunci ya. Jadi akhir-akhir ini kita sudah sama tahu dan bahwasanya di Indonesia sedang diadakan kebijakan lockdown ya. Iya, lockdown. Untuk mengantisipasi virus corona atau COVID-19 ya. Ya di segmen kali ini, wah asik segmen. Di konten kali ini kita membahas tentang lockdown ini. Apa sih itu lockdown gitu loh? Kenapa harus dilakukan? Dilansir dari tempo.co, lockdown diambil dari bahasa Inggris, artinya adalah terkunci jika dikaitkan dalam istilah teknis. Dalam kasus corona COVID-19, arti lockdown adalah mengunci seluruh akses maupun masuk maupun keluar dari daerah maupun negara. Nah, di Indonesia sendiri nih, Lang, Ya. sudah dilakukan kegiatan ini demi mengantisipasi Menyebarnya virus ya. Ya, menyebarnya virus. Nah, fasilitas publik itu harus ditutup, mulai dari sekolah, transportasi, tempat-tempat umum, perkantoran, bahkan pabrik pun harus ditutup. Nah, gitu. Saat lah ya. Ya, sampai virus ini mereda gitu loh. Kita sama tahu di Jogja, di mana tempat kita belajar di Jogja ini, berbagai Pendidikan universitas gitu ya. ya universitas sudah melakukan yang namanya lockdown untuk ya dibilang untuk diliburkan sesaat agar tidak menyebarnya virus corona di sekitaran Yogyakarta tentunya. Ya, di kemarin di video kita yang tentang corona itu, di podcast tentang corona itu sudah kita jelasin ya, bentuk dari antisipasinya tentang corona ini. Bagi yang belum dengar silahkan cek aja di titik 3, nanti ada muncul. Oke. Wah, buat teman-teman yang beraktivitas nih di hari-hari terlockdown ini, mudah-mudahan kalian tetap menjaga kesehatan ya. Karena ya sama kita ketahui kesehatan itu mahal gitu loh. Kesehatan bisa dibilang sangat berharga ketika kita telah merasakan yang namanya sakit. Karena ketika kita merasa sakit, yang namanya kesehatan itu sangat berharga sekali gitu kan. Yoi. Dimana kita merasa tubuh kita lemas, lelah, pusing, itu yang namanya sehat itu sangat berharga. Nah, menurut Gilang nih, lockdown ini efektif nggak sih buat penanganan corona ini? Kalau menurut dari saya ya, pribadi. Lockdown sendiri itu justru sangat penting agar tidak menyebar lebih jauh gitu kan. Karena kalau aktivitas kita tetap berjalan dan sedang adanya virus corona, kita bakalan beraktivitas dengan maksudnya itu teman-teman lainnya gitu. Gitu. Contohnya ada salaman, terus berkumpul bareng. Itu kan bisa menyebarnya gitu kan virus corona. Dan kita nggak pernah tahu kita udah terkena apa belum. Nah itu. Nah untuk ciri-cirinya yang terkena itu ya katanya sih ya orang itu bakal demam, terus pilek, flu, terus badan itu terasa pegal-pegal dan batuk tentunya. Batuk ya. Untuk menurutmu nih Jun ya, kalau misalkan lockdown juga, menurut kamu itu gimana ya? Perlu juga apa tidak gitu? Ya kalau menurutku perlu lah, karena juga ya. Di Indonesia ini tentunya mengurangi aktivitas. Mungkin ini sebagai bentuk refleksi diri agar masyarakat lebih banyak di rumah bersama keluarga. Mungkin para pekerja kantoran nggak pernah ada waktu untuk keluarga. Nah, ini waktunya untuk berkeluarga ya.
atau pekerja apapun itu yang jarang berkumpul dengan keluarga, mungkin ini ajangnya gitu loh. Bukan sebagai ajang liburan ya, mirisnya di Indonesia. Nah itu. Nah ada itu berita 2 hari yang lewat, itu ada berita di mana tempat wisata Puncak Bogor itu malah penuh oleh wisatawan. Padahal sekarang ini lagi marak-maraknya virus corona, COVID-19 ya. Di situ makanya kadang orang ini ya aku nggak ngerti ya, mungkin dia mungkin memanfaatkan ini sebagai ajang liburan. Ya kalau menurutku di tempat keramaian malah lebih berbahaya untuk saat sekarang ini ya. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, menurutku ketika udah kayak ada ciri-ciri kena corona itu mending jangan diperiksa deh. Maksudku jangan diperiksa agar kalian nggak harus tahu gitu loh. Maksudku ketika kita udah tahu sakitnya, maka pikiran kita makin lebih ini kan, kepikiran kan? Jadi malah tambah depresi. Apalagi karena banyaknya yang meninggal gara-gara corona. Siapa tahu dia kepikiran karena penyakitnya malah meninggal. Tetapi kan kalau misalkan kita tidak tahu gejala penyakit kita yang sedang sakit, nah itu kan bahaya juga, Jun. Iya, tapi kan kadang ada loh namanya sugesti untuk orang yang sakit malah jadi sakit gitu loh. Karena dia semakin tahu sakitnya, dia semakin merasa tersiksa. Ya nggak sih? Karena kepikiran itu ya. Nah itu dia. Tapi ada juga yang karena sugesti pengen sembuh, karena udah divonis udah nggak lama lagi, karena dia yakin sembuh ya malah lebih sembuh. Nah balik lagi ke teman-teman ya, tergantung persepsi ya, tergantung pemikirannya sendiri-sendiri. Dan di podcast ini ya mohon maaf juga, kami di sini cuman melemparkan opini kita gitu loh, bukan berbicara benar atau salah. Ya namanya juga sambats gitu. Bukan kita sok tahu gitu. Bukan kita sok tahu, kita cuman bicara apa yang terjadi di hari ini, apa yang realita lah gitu. Karena untuk sekarang ini kan lagi banyak maraknya pemberitahuan di lockdown tentunya di Jogja sendiri gitu kan. Ya. Universitas-universitas lain tuh sudah diliburkan. Nah, dan liburnya itu beragam. Nah, apa tuh? Ada yang 1 minggu. Oh, 1 minggu, 2 ada minggu, yang 2 gitu minggu. Ya? 1 semester ada. Ada yang 1 bulan. Oh. Nah, kalau menurutku ya disamaratain aja. Ya biar tidak terjadi kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan gitu. sosial antara mahasiswa lah ya. Iya, selaku mahasiswa komunikasi dengan judul gelar sosial. Nah, di sini kita mementingkan sosial juga lah ya. Karena mungkin ini sebagai ajang untuk saling mengingatkan gitu. Adanya lockdown ini mungkin kita lebih banyak beraktivitas di dalam rumah gitu loh. Karena di sini penyakit ini tersebar ya tidak bisa dipungkiri dari sentuhan misalnya. Tidak tahu juga karena ini namanya juga virus itu kan harus dilihat dengan kaca helm kaca yang bisa ngezoom lah ya. Kaca bisa ngezoom lah. Itulah pokoknya. Jadi buat teman-teman, selagi masih merasa sehat, nikmatilah kesehatan itu. Dan taatilah peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kita. Sehat itu mahal. Nah, jadi buat teman-teman sekalian mungkin yang sedang menghadapi lockdown ini, ya hadapilah dengan sewajarnya aja gitu. Enjoyin aja ya. Dan jangan manfaatin juga buat hal buruk. Dan ya tentunya jangan disalahgunakan. Nah, jangan disalahgunakan, itu bahasa yang lebih tepat ya. Karena sudah dianjurkan dan disarankan oleh presiden juga dan gubernur kalau bahwasanya kita ini diliburkan karena ada suatu alasan, yaitu virus, dan dianjurkan kita harus rajin-rajin menjaga kesehatan. Betul sekali. Ya tentunya kita hibernasi lah ya bahasanya. Ya, berhibernasi. Kosan atau di rumah gitu. Mungkin dengan ini juga kita bisa lebih mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Misalnya lebih banyak beribadah
ya kan? Kita bisa lebih banyak beristighfar misalnya, introspeksi diri atau muhasabah diri sendiri. Masya Allah. Selaku mahasiswa KPI ya, ya saya menyarankan hal itu sih. Betul. Nah, gitu. Ya buat teman-teman, udah nggak kerasa udah 10 menit kita mau nemani kalian. Dan nggak kerasa juga mungkin waktu yang singkat ini kita harus berpisah terlebih dahulu. Dan jangan sedih, kami akan hadir ke depannya lagi ya. Yoi. Nantikan aja di Dajun, di podcastnya Dajun, di podcast Kawan Sambat. Buat teman-teman jangan lupa ajak semua kawan-kawan, orang tua, kakek nenek, tarik kerabatnya semuanya. Ya bayinya dibuatin akun YouTube biar dia bisa dengerin podcast Kawan Sambat ya. Buat teman-teman juga yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Dan yang lagi sedih, mudah-mudahan cepat bahagia. Dan yang lagi tengah kesusahan, mudah-mudahan diberikan ke lapangan dalam menghadapi itu ya. Buat teman-teman juga sekalian, jangan lupa buat like, komen, and subscribe konten ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.